Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. 5,9 Smart FM Business and Inspiration. Halo, selamat malam Smart Listener. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda dalam Smart Motivation. Seperti janji kami minggu lalu, kita ngobrol lagi bagian yang kedua terkait dengan the changing world of work. Dan ini berbicara mengenai dunia kerja yang berubah, begitu ya. Kalau Anda perhatikan di perbincangan kami minggu lalu, Smart Listener, sempat Pak Eloy sampaikan 1 dari 4 orang dewasa ini akan mengalami masalah kejiwaan. 35 juta orang bisa terkena depresi, begitu. Apa penyebabnya? Dan kita akan lihat dari 7 tekanan psikologis di balik cara pandang modern terhadap dunia kerja dan juga bisnis. Kita akan pahami itu. Pastinya bersama founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, dan juga NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, dan juga Organizational Culture Consultant, Director of Capstone Asia Servitama, dan CSA Eloy Zaluhu. Selamat malam, semangat pagi. Yeah! Good morning, good morning, good morning. Yes, Mbak Uli, tetap semangat pagi. Walau sekarang sudah di malam hari, jam 7 lewat sekian di Jakarta tentunya ya. Iya. Kabar sehat ya Pak Eloy? Alhamdulillah tetap sehat dan bahagia. Baik, Smart Listener, kalau minggu lalu sempat terlewat nih dengan perbincangan kita bagian yang pertama, jangan khawatir, Anda bisa melihatnya lagi, menyimaknya lagi lewat YouTube channel ya, @Radio Smart FM. Pak Eloy, boleh kita sampaikan sedikit reviewnya minggu lalu kita sudah sampai di mana perbincangannya? Yes, Mbak Uli, kita minggu lalu menyampaikan WHO sebetulnya yang menyampaikan bahwa ada 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami masalah kejiwaan dan 35 juta orang terkena depresi. Apa penyebabnya? Nah, itulah yang sedang kita bicarakan, dan minggu lalu kita sudah membahas tekanan psikologis yang pertama. Dan sementara kita membahas ini, saya berharap semua Smart Listeners, sahabat TML, itu memahami bagaimana TML, Theocentric Motivation and Leadership, menjadi solusinya. Karena saya semakin hari semakin meyakini bahwa setiap orang harus memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan atau life and leadership principles agar tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri di tengah-tengah the changing world of work. Di tengah-tengah dunia kerja, dunia bisnis yang semakin berubah dan perubahannya begitu cepat, Mbak Uli. Maka minggu lalu kita sudah bahas yang disebut sebagai tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love. Work and love. Izin saya ulang secara cepat ya, Mbak Uli. Silakan, Pak. Bahwa bekerja tidak hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga untuk dinikmati. Work is play. Do what you love or love what you do. This is so good. Dan saya setuju, bahkan di Capstone pun itu salah satu yel-yelnya adalah work is play. Tetapi seperti dijelaskan oleh Alain de Botton, seorang modern philosopher, pemahaman yang bagus itu secara historis lahir hanya beberapa waktu sebelum ide besar lainnya muncul dalam kaitannya dengan kehidupan cinta antar umat manusia. Keren banget. Beliau menjelaskan ya bahwa pada abad ke-18 ide yang luar biasa hadir, yaitu apa? Anda tidak harus menikah dengan seseorang karena tanah pertanian berdekatan seperti yang dilakukan di abad-abad sebelumnya. Di Nias,
bahkan sebetulnya nggak usah kembali ke abad 18. Papa mama saya itu ya karena di kampung yang sama. Tetapi maksudnya adalah ide mengenai menikah karena cinta itu muncul di abad ke-18 dan itu bertepatan juga dengan bekerjalah dengan cinta. Jadi sejak saat itu dunia mempunyai dua ide yang bagus sekali, yaitu working life, love life, kehidupan kerja dan kehidupan keluarga harus melibatkan perasaan cinta. Nah, kalau kita ngomong kepada orang-orang modern di hari-hari ini, nothing wrong. Bukankah itu yang dicari? Dan bukankah itu yang paling penting? Di satu sisi ini baik, di satu sisi ini penting, tetapi menyimpan satu masalah besar. Dan minggu lalu kita sudah sampaikan secara cepat, yaitu apa? Sebagian besar dari manusia, ya kan, jatuh dari krisis yang satu kepada krisis yang lain. Apa itu? Well, entah gagal bekerja dengan penuh cinta, atau gagal berkeluarga dengan penuh cinta. Karena memiliki keduanya di waktu yang sama. Tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Biasanya pada hari Minggu sore banyak orang yang mulai merasakan sindrom I hate Monday, harapan untuk bekerja dengan cinta, bertemu dengan realita yang sebaliknya, terjadilah tekanan dalam batin yang menyebabkan kondisi tidak bahagia. Nah, itulah juga minggu lalu kita sambungkan dengan yang disebut sebagai ya historis, filosofis, sosiologis yang berhubungan dengan snob. Yes. Minggu lalu kan kita berbicara mengenai snob. Snob itu adalah rasa hormat atau keangkuhan yang berlebihannya. Hormat yang berlebihan untuk posisi sosial yang tinggi, kekayaan, dan seseorang berusaha untuk bergaul dengan strata sosial tertentu dan tidak menyukai orang atau kegiatan yang dianggap sebagai kelas bawah. Dan minggu lalu kita sudah berbicara kenapa ya muncul orang-orang yang angkuh seperti itu. Well, justru kita berefleksi ya minggu lalu Mbak Uli, jangan-jangan kitalah bagian dari masyarakat yang angkuh itu. Dan kita berharap itu tidak terjadi sehingga nanti pada malam hari ini kita akan masuk lebih dalam. Karena minggu lalu kita tutup dengan sebetulnya orang tuh mencari cinta, love, respect, and meaning. Itulah yang kita cari. Sehingga ketika orang bertanya, what do you do? Kamu kerjanya apa? Kita berlomba-lomba menyampaikan pekerjaan yang mentereng dengan jabatan tinggi. Kita berlomba-lomba memunculkan barang-barang branded. Sebetulnya yang kita cari adalah love, respect, and meaning. Cinta, penghargaan, dan makna hidup yang malam hari ini kita akan membahas lebih dalam supaya kita tidak berakhir sebagai orang-orang yang insecure dan kehilangan kewarasan diri. Baik, Pak Eloy. Terima kasih sudah mereview apa yang kita perbincangkan minggu lalu ya. Smart listener, ketika kita perhatikan kalau yang namanya snob atau snobbery ini ada di sekitar kita gitu Pak Eloy, ternyata yang kita cari itu merasa dicintai, merasa dihargai, dan juga merasa bermakna. Tapi kenapa arahnya kok kepada sesuatu yang berwujud dan itu kita sebut dengan harta begitu ya? Kenapa itu bisa sampai ada perubahan pola? Ketika merasa dicintai, dihargai, dan bermakna itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Begitu ya, itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita nilai bahkan karena harganya luar biasa. Tapi kenapa belakangan justru itu bisa diwakili oleh sesuatu yang berwujud atau berbenda atau bermerek dan lain sebagainya. Nanti kita bahas juga itu ya Pak Eloy di sesi berikutnya. Dan Smart Listener, tentunya kami undang Anda untuk bisa berbincang. Mari warnai perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Line WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga hadir live di YouTube channel @Radio Smart FM, juga di Facebook page kami Smart FM. Kita jeda sejenak. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia.
Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer.